Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas dengan latihan ulangan bab vektor pada mata pelajaran matematika kelas sekolah berat. Nah, balik lagi sama saya Yunia Rahwan. Oke, kita lanjut ya. Langsung ke latihan soal terkait dengan materi. Pertama, tentukanlah vektor-vektor berikut. Nah, di sini diberikan vektor A, vektor B, dan juga vektor C. Kita perhatikan pangkal dari vektor A. Dia bergerak ke kanan atau ke kiri. Apabila ke kanan, berarti hasilnya adalah positif. Apabila ke kiri, berarti hasilnya negatif. Lalu apabila ke atas, berarti hasilnya positif. Apabila ke bawah, hasilnya negatif. Ternyata dia bergerak ke kiri. Sebanyak berapa satuan? 1, 2, dan 3. Banyak 3 satuan. Lalu bergerak ke bawah berarti negatif. Sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu sebanyak 6 satuan. Kita bisa tuliskan bahwa untuk vektor A dalam bentuk vektor kolom, kita tulis negatif 3 karena bergerak ke kiri, lalu negatif 6 karena bergerak ke bawah. Ini dalam vektor kolom. Vektor A juga bisa kita tuliskan dalam bentuk vektor baris dengan menuliskan min 3, min 6. Dalam vektor baris. Bisa pula kita tuliskan dalam bentuk vektor basis, yaitu negatif 3i ditambah negatif 6j. Atau bisa kita tulis negatif 3i min 6j. Ini dalam bentuk vektor basis. Baris, dan kolom. Kita lanjut ke vektor B. Nah, vektor B bagaimana? Vektor B, kita perhatikan dulu titik pangkal dari vektor B. Titik pangkal vektor B bergerak ke arah kanan, sehingga dia akan bernilai positif. Positif berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu dia bergerak ke atas. Bergerak ke atas berarti sebanyak 1, 2, 3. Oke, berarti bisa kita tuliskan 6, 3. Ini untuk vektor kolomnya. Lalu untuk vektor barisnya adalah 6,3. Serta untuk vektor basisnya untuk B adalah 6i ditambah 3j. Seperti itu. Kita lanjut untuk yang vektor C. Vektor C di sini, dia untuk horizontal tidak mengalami pergerakan sehingga bisa ditulis 0. Setelah itu dia bergerak ke bawah berarti negatif sebanyak 1, 2, 3 satuan. Sehingga bisa kita tuliskan 0 negatif ya. Jadi untuk vektor C, untuk vektor baris kita bisa tuliskan 0, negatif 3. Lalu untuk vektor basisnya adalah 0i ditambah negatif 3j. Bisa kita tuliskan min 3j. Oke. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Diketahui koordinat titik P 1,7 dan I 6, negatif 5. Berapakah jarak antara titik P dan Q? Jarak antara titik P dan Q di sini setara dengan panjang dari vektor PQ atau besar dari vektor PQ. Kita harus ingat lagi nih rumusnya apa? Rumus dari panjang
vektor PQ bisa dirumuskan sebagai akar dari X2 dikurangi dengan X1 dikuadratkan ditambah dengan Y2 dikurangi dengan X1 dikuadratkan. P di sini bisa kita tuliskan sebagai X1, Y1 yaitu 1,7, dan untuk Q-nya kita bisa menuliskannya sebagai X2, Y2 yaitu 6,-5. Dari sini kita hitung nih, besar atau panjang dari vektor PQ adalah akar dari 6 dikurangi 1 dikuadratkan ditambah -5 dikurangi 7 dikuadratkan. 6 dikurangi 1 itu 5, berarti 5 kuadrat, ditambahkan dengan -5-7 itu -12, kita kuadratkan. Hasilnya adalah 25 ditambah dengan 140, hasilnya adalah akar dari 169, jadi 13. Jadi jarak antara titik P dan Q adalah 13. Mudah ya. Sekarang kita lanjut untuk soal berikutnya. Diketahui vektor AB itu adalah 4, -1, dan 2 dalam bentuk vektor kolom ya. Dan titik 7, 4, 1 dalam bentuk vektor baris. Tentukan koordinat titik A. Nah, untuk menyelesaikannya kita bisa mengubahnya menjadi kolom, berarti kolom semua, untuk baris semua. Nah, itu di sini ambil dalam bentuk vektor kolom ya. Jadi untuk vektor AB di sini bisa kita tuliskan itu pengurangan dari vektor B dikurangi dengan vektor A. Vektor AB-nya adalah 4 - 1, 2. B-nya adalah 7, 4, 1 dikurangi dengan vektor A-nya. Vektor A-nya kita tuliskan di sini, kita pindah ruas, berarti menjadi 7, 4, 1 dikurangi dengan 4 - 1, 2. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya adalah 7 dikurangi 4, 4 min 1 berarti plus 1, 1 dikurangi 2. Sehingga hasilnya adalah 7 dikurangi 4 itu 3, 4 ditambah 1 itu 5, lalu 1 dikurangi 2 itu negatif. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa koordinat dari titik A itu adalah 3, 5, if. Kita lanjut untuk soal selanjutnya. Diketahui di sini untuk ruang dimensi 3 ada 3 seperti ini, depan, tengah, dan belakang, yaitu titik C 3, 2, negatif 4 dan titik D 3, 6, 4. Jika vektor posisi E adalah C sama dengan DE, tentukanlah vektor posisi E. Kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Ketahui vektor C itu adalah vektor DE. Atau bisa kita tuliskan vektor E dikurangi dengan vektor D. E kita sudah tahu bahwa bentuk vektor barisnya adalah 3, 2, negatif 4. Untuk E kita belum tahu, untuk D dia adalah 3, 6, 4. Nah, seperti ini. Jadi bisa kita tulis untuk E sama dengan 3, 2, negatif 4 ditambah, karena pindah ruas ya, 3,6,4. Ingat penjumlahan vektor,
Kalau dalam bentuk baris, berarti depan ditambahkan dengan depan, tengah ditambahkan dengan tengah, dan belakang ditambahkan dengan belakang. Sehingga menjadi 3 ditambah 3, 2 ditambah 6, negatif 4 ditambah 4. Adalah vektor E. Hasilnya 6, 8, dan 0. Adalah vektor E. Jadi vektor posisi E adalah 6, 8, 0. Kita lanjut ke soal berikutnya. Buat penjumlahan vektor A 1,3 dan B negatif 3,6 dengan menggunakan vektor kolom. Ingat, vektor kolom itu berarti vektor yang A-nya di sini bisa kita bentuk atas dan bawah. Jadi 1, 3. Tidak perlu lagi memakai tanda koma. Lalu untuk B-nya, berarti bisa kita tuliskan negatif 3 dan 6. Seperti ini. Kita diminta untuk melakukan penjumlahan. Berarti A, vektor dari A ditambahkan dengan vektor dari B. 1, 3 dijumlahkan dengan negatif 3, 6. Masing-masing kita jumlahkan ya, 1 ditambah negatif 3, 3 ditambah 6. Hasilnya adalah negatif 2 dan 9. Ini ya, jadi hasilnya kita tuliskan dalam bentuk vektor kolom. Negatif 2, 9. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui vektor U itu 5, negatif 8, dan V itu 7, 4. Tentukanlah vektor hasil operasi dari 3U, 3 vektor U dikurangi 2 vektor V. Kita tuliskan dalam bentuk vektor kolom, jadi 3, 5, negatif 8, dikurangi dengan 2, dikalikan dengan 7, 4. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya adalah 15, 3 dikalikan negatif 8 itu negatif 24, dikurangi 2 kali 7 itu 14, 2 kali 4 itu 8. Hasilnya adalah 15 dikurangi 14, negatif 24 dikurangi 8. Hasilnya 1, negatif 30. Jadi hasil operasi dari 3U dikurangi 2V adalah 1, negatif 32. Ini dalam bentuk vektor kolom. Apabila kita tuliskan dalam bentuk vektor baris, 1, negatif 32, apabila kita tuliskan dalam bentuk vektor basis menjadi 1i ditambah negatif 32j. Ini adalah vektor basis. Atau bisa kita tulis i dikurang 32j. Kita lanjut untuk soal selanjutnya, yaitu gambarkan secara grafis dan tentukan komponen-komponennya dari 2CD tambah AB dikurang 2EF dikurang 3GH. Coba kita perhatikan terlebih dahulu. Di sini ada vektor U kecil yang mewakili dari vektor AB, lalu vektor CD di sini diwakili dengan vektor V kecil, lalu EF di sini F ya dengan vektor W kecil, dan GH yaitu vektor A kecil. Kita tentukan komponen-komponennya ya. Di sini untuk AB kita lihat dari titik pangkal, kita hitung ke kanan atau ke kiri, ternyata dia ke kanan, 1, 2, 3, lalu ke atas sebanyak 2 satuan. Berarti untuk vektor AB adalah 3, 2.
Lalu, untuk vektor CD, dari titik pangkal kita hitung 1, 2, ke kanan, berarti positif 2, lalu ke bawah sebanyak 1, 2, negatif 2. Kita lanjut ke EF. Dari titik pangkal kita hitung ke kanan atau ke kiri, ternyata ke kiri 1, 2, 3, 4, berarti negatif 4, lalu ke bawah sebanyak 1, 2, 3, ini negatif 3. Jadi untuk vektor W kecil adalah negatif 4, negatif 3. Untuk vektor GH, dia di sini adalah dari titik pangkal ternyata ke kanan sebanyak 2, lalu ke bawah sebanyak 2 juga. Ini bisa kita tuliskan 2, negatif 2. Nah, seperti ini. Kita gambarkan secara grafis keseluruhan dari komponen-komponen 2CD. Kita gambarkan dulu, CD itu 2 ke kanan. Kita mulai dari sini. CD. Kita gambarkan 2 ke kanan dan 2 ke bawah. Ini baru 1 CD. Dilanjutkan lagi dengan 1 CD lagi, seperti ini. Ini adalah 2 CD. Kita lanjutkan ditambah dengan AB. Vektor AB itu 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Bisa kita gambarkan seperti ini. Ini adalah AB. Vektor AB dikurang dengan 2EF, kita gambarkan untuk EF-nya. EF-nya adalah vektor yang ini ya, vektor yang panjangnya sama, tetapi arahnya berlawanan, arahnya ke atas. Negatif 2EF itu sama saja dengan ditambah 2FE. Balik. Ya, jadi kita gambarkan FE sebanyak 2 kali. Ini yaitu 4 ke kanan dan 3 ke atas. 4 ke kanan, 1, 2, 3, 4, dan 3 ke atas. 1, 2, 3. Sampai sini. Kita tarik garis, lalu lagi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Jadi di sini adalah vektor 2FE. Lalu kita lanjutkan lagi dengan 3GH, negatif 3GH. GH, karena di sini negatif, bisa kita tuliskan ditambah 3 dibalik HG. Kita buat ya vektor HG. Ini bentuknya seperti ini. HG. H ke G. Yaitu 2 ke kiri dan 2 ke atas. 2 ke kiri dan 2 ke atas. Seperti ini, 1G. 2G, 3, negatif 3GH, atau negatif 2EF, atau 3H. Kita gambarkan operasi keseluruhan dari masing-masing. Ini adalah hasilnya, yaitu 2CD ditambah dengan AB dikurangi dengan 2EF dikurangi dengan 3GH. Secara grafisnya. Baik, kita lanjut ke
ke soal yang selanjutnya ya. Suatu vektor memiliki ujung di A 3, negatif 0 dan 0 dan pangkal di B 5, 0, 8. Nyatakan vektor AB dalam komponen-komponennya dan tentukan panjang vektor. Untuk menyatakan vektor AB dalam komponen-komponennya, kita tuliskan pengurangan dari vektor B dikurangi dengan vektor A. B-nya adalah 5, 0, 8, kita kurangi dengan 3, negatif 6, 0. Ingat, untuk pengurangan vektor di ruang dimensi 3, depan dikurangi dengan depan, tengah dikurangi dengan tengah, dan belakang dikurangi dengan belakang. Jadi kita hitung 5 dikurangi 3, 0 kurang 6, berarti 0 ditambah 6, 8 dikurangi 0. Hasilnya adalah 2, 6, 8. Sekarang kita tentukan panjang dari vektor di ruang dimensi 3. Itu akar dari x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. X-nya adalah 2, y-nya adalah 6, dan z-nya adalah 8. Jadi hasilnya adalah 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Hasilnya 4 tambah 36 ditambah 60 akar dari 100. Oke. Kalau mau kita sederhanakan kembali, mungkin di sini kita bagi dengan 4 ya. Hasilnya adalah 2, 24, ini 2 akar 26. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui A 2, negatif 1, 3, dan B 3, negatif 3, 5. Vektor satuan yang searah dengan vektor AB adalah, kita diminta untuk mencari vektor satuan. Ingat, rumus dari vektor satuan atau E dengan tanda kecil di atasnya adalah vektor A dibagi dengan panjang dari vektor A. Ini permisalan ya. Jadi kalau misal di sini yang diminta adalah vektor AB, berarti kita mencari vektor AB dibagi dengan besar atau panjang dari vektor AB. Kita hitung vektor satuannya, berarti vektor AB dibagi dengan besar atau panjang dari vektor AB. AB itu adalah pengurangan dari B dikurang dengan A, dan panjang dari vektor AB nanti kita akan cari. Hasilnya adalah 3, negatif 3, 5 dikurang dengan 2, negatif 1, 3 dibagi dengan panjang dari vektor AB. Hasilnya 3 dikurangi 2 adalah 1, negatif 3 ditambah 1 negatif 2, 5 dikurangi 3 itu 2. Dibagi dengan akar dari pengkuadratan x kuadrat tambah y kuadrat ditambah z kuadrat. Mana x, y, dan z-nya? X, y, z-nya adalah di sini. X-nya 1, y-nya negatif 2, dan z-nya adalah 2. Tulis hasilnya 1, negatif 2. 2 dibagi dengan akar dari 1 kuadrat, negatif 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat.
1 negatif 2 dibagi dengan akar ini 1 ditambah 4 ditambah 4 akar 9, jadi 3. Di 1/3, 1 negatif 2. Karena yang dalam pilihan ganda adalah vektor basis, kita tuliskan 1/3 I ditambah negatif 2/3 J ditambah 2/3 dari K. Manakah yang sesuai? Sesuai, di sini jelas tidak sesuai, yang B tidak sesuai, C juga tidak sesuai. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut di soal berikutnya, yaitu diketahui segi 6 beraturan seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Ada A, B, C, D, F dengan titik tengahnya adalah O pada segi 6 beraturan. Jika DC bergerak dari D ke C, di sini adalah vektor U kecil, dan FE ya bergerak dari titik pangkal ke titik ujungnya adalah E, di sini vektor V. Tentukanlah vektor OD ditambah AB dikurangi dengan OE. Kita lihat terlebih dahulu vektor-vektor apa saja yang dia searah dan besarnya sama dengan vektor DC dan vektor FE. Kita tuliskan vektor DC. Kita cari di sini yang sejajar dengan vektor DC, arahnya juga sama, yaitu adalah vektor EO. Di sini panjangnya sama dan arahnya juga sama. Kita bisa lihat dari sejajarannya. Jadi di sini adalah dia U. Kita tulis ya EO. Lalu kita cari lagi, ternyata dia adalah vektor OB. Vektor OB adalah vektor U. Masih ada satu lagi, yaitu vektor FA. Sini adalah vektor U kecil. Oke, selanjutnya kita cari vektor-vektor yang sama arahnya dengan si vektor FE, itu vektor F kecil. Kita coba cari ya, yang sejajar dan besarnya sama atau panjangnya sama, yaitu adalah vektor AO. AO di sini adalah si vektor V. Kita tuliskan sama dengan OD. Lalu satu lagi adalah vektor BC. Di sini sebagai vektor V. Vektor V kecil dan ini adalah vektor V kecil. Jadi antara FE dan AF atau FA di sini berbeda karena walaupun panjang mereka sama, tetapi arah derajat mereka sudah berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan keduanya. Nah, dan ingat kembali terkait dengan vektor lawan, ketika arahnya tidak sama, atau misal OD, di sini dia V, ketika kita balik menjadi DO, dia menjadi negatif V, atau menjadi vektor lawannya. Begitu ya, jadi kita harus tetap memperhatikan arah dari vektor yang sudah disajikan. Kita diminta untuk menentukan vektor OD, lalu vektor AB dan vektor OE. Kita jabarkan satu-satu terlebih dahulu. Untuk vektor OD, kita cek di yang sudah diketahui. Apakah ada vektor OD? Oh, ternyata ada nih. Vektor OD adalah vektor V kecil. Jadi kita tuliskan vektor V kecil. Kemudian vektor AB. Kita cek ya di yang diketahui. Ternyata untuk vektor AB belum ada di sini.
belum ada di hasil yang diketahui dari vektor U kecil dan vektor V kecil. Jadi kita harus menghitung dari vektor AB. Vektor AB itu yang mana sih? Vektor AB itu yang ini. Vektor yang bergerak dari A sebagai titik pangkal ke B sebagai titik ujung. Dia bisa diperoleh dari penjumlahan, kita tarik dari AO ke OB. Seperti itu. Jadi kita bisa tuliskan AO ditambahkan dengan OB. Dimulai dari A, diakhiri dengan B. AO itu apa? AO itu adalah vektor lawan dari OA yang ada di sini. Bisa kita tuliskan negatif V ditambahkan dengan OB. OB sudah ada di sini ya. OB adalah vektor U. Mohon maaf, di sini AO itu sudah sama ya, berarti dia V bukan negatif V. Kita hapus. Nah, kita lanjut. Di sini adalah vektor OE. Coba kita lihat vektor OE. Ternyata ada di sini tapi berkebalikan dengan si vektor U. Berarti bisa kita tulis lawan dari vektor U. Lalu kita jumlahkan. Kita tulis vektor OD ditambahkan dengan vektor AB dikurangi dengan vektor OE. Hasilnya adalah vektor V kecil ditambahkan V kecil ditambah U kecil dikurangi dengan negatif. Hasilnya adalah 2V ditambah 2U. Atau bisa dibolak-balik 2U ditambah 2V. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, di soal terakhir di sini, kalian naik becak dengan kelajuan 4 meter per detik. Atau bisa juga 4 meter per sekon. Ke utara. Kita gambarkan ya, dia melaju ke arah utara ini dengan menggunakan becak dengan kelajuan 4 meter per sekon ke arah utara. Ternyata ada angin. Angin itu bertiup ke selatan ini dengan kelajuannya adalah 0,8 meter per sekon ke arah selatan. Yang diminta ke arah mana kalian bergerak dan berapa kelajuannya. Dia bergerak ke arah utara dengan kelajuan 4 meter per sekon. Ada halangan. Halangannya adalah ada angin yang bergerak ke arah yang berlawanan, ke arah selatan. Sehingga yang terjadi kelajuan akhirnya itu dari pengurangan kelajuan yang pertama, kelajuan akhir itu diperoleh dari kelajuan awal, kelajuan becak dikurangi dengan kelajuan dari angin. Kelajuan becaknya itu 4 meter per sekon dikurangi 0,8 meter per sekon. Hasilnya adalah 3,2 meter per sekon. Ke arah mana? Ke arah utara. Jadi masih tetap bergerak ke arah utara, tapi dia ada halangan kelajuan yaitu 0,8. Jadi kelajuannya berkurang menjadi 3,2 meter per. Oke, cukup sekian untuk materi latihan ulangan di bab vektor. Selamat belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.